Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Suhendra Nasution dari Prodi Teknik Elektroindustri dengan NIM 23130005. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan mata kuliah pengantar psikologi bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dara Febrina dengan NIM 233230006. Saya berasal dari Prodi Teknik Sipil dari Fakultas Teknik. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan saya, yaitu bagaimana perasaan Anda terkait dengan suasana belajar di kampus? Perasaan kalau belajar di kampus, saya cukup senang dengan materi yang diberikan oleh dosen dan teman-teman di dalam kelas yang sama-sama support dan peduli. Kemudian saya juga senang ketika dosen menjelaskan tuh interaksi antara dosen dan mahasiswa itu cukup interaksinya cukup baik gitu kan. Jadi saya di kelas tuh cukup memahami apa yang dipelajari oleh dosen tersebut. Dan saya akan melanjutkan pertanyaan saya. Apakah strategi belajar yang paling efektif bagi Anda dalam menghadapi tugas akademis? Kalau saya pribadi, belajar yang efektif tuh mungkin kalau malam ya. Kalau malam buat tugas gitu kan. Terus pelajari apa materi yang kurang dipahami gitu. Terus kalau misalnya ada materi memang yang sulit untuk dipahami gitu kan, saya bertanya kepada teman yang paham gitu, yang paham akan materi tersebut. Jadi setidaknya saya adalah mengerti dari materi tersebut. Jadi mungkin kayak gitu aja sih, dengan cara buat tugas, tanya teman gitu. Dan selanjutnya, bagaimana Anda menilai interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran di kampus ini? Sejauh ini yang saya lihat ya, kalau di dalam kelas saya, interaksi antara dosen dan mahasiswa itu cukup baik gitu kan. Jika dosen sedang menerangkan gitu, mahasiswa yang cukup aktif bertanya dan dosen pun aktif menjawab apa pertanyaan dari mahasiswa tersebut. Jadi karena interaksi dosen dan mahasiswa yang baik, jadi kami sekelas tuh paham materi apa yang dikasih oleh dosen bukan. Jadi cukup baik sih kalau menurut saya. Selanjutnya, apakah Anda merasa mendapat dukungan yang cukup dari rekan-rekan sejawat dalam perjalanan belajar Anda? Sejauh ini kalau dari teman-teman terdekat cukup mendukung ya, karena teman saya misalnya orang jauh dari perantauan gitu, jadi sama-sama ingin belajar gitu. Jadi kalau ada sama-sama materi yang kurang dipahami, kita sama-sama belajar, sama-sama bikin tugas gitu. Saling support sih kalau kami. Ya. Bagaimana Anda mengelola stres akademis dan tekanan belajar di lingkungan kampus? Kalau saya sendiri untuk mengelola stres mungkin pergi jalan-jalan gitu ya, pergi healing ke tempat alam gitu. Misalnya kalau banyak tugas gitu, sudah stres gitu kan, jadi pergilah sama teman, pergi kemana, ke pantai gitu, ke mana lah yang dekat-dekat UNP nih, atau mungkin Kafe. Ya mungkin ke mall mungkin, itu sih mungkin. Dan selanjutnya, apakah ada faktor-faktor yang tertentu yang mempengaruhi motivasi belajar Anda di kampus ini? Faktor-faktor. Mungkin karena teman-teman saya banyak yang ambisius gitu ya, ambisi, jadi saya juga kebawa untuk ikut ambisi juga gitu. Kan semuanya juga tergantung bagaimana keadaan sekitar kan. Kebanyakan teman-teman saya itu ambisi, jadi saya kebawa gitu supaya belajar dengan baik gitu kan.
Dan selanjutnya, sejauh mana Anda merasa terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi mahasiswa, dan bagaimana hal itu memengaruhi pengalaman belajar Anda? Sejauh ini saya belum masuk organisasi ya. Mungkin dalam waktu dekat saya akan masuk, karena organisasi itu juga penting gitu kan, untuk melatih public speaking, menambah relasi, menambah pengalaman gitu kan. Jadi saya akan coba itu nanti. Dan bagaimana peran teknologi dalam mendukung pembelajaran Anda di kampus ini? Peran teknologi. Peran teknologi itu sangat berpengaruh ya. Contohnya tuh ketika buat tugas yang sulit dimengerti atau teman juga nggak paham gitu kan tentang tugas itu, kita juga tinggal tanya aja gitu kan. Sekarang kayak ada AI gitu, kayak ChatGPT gitulah. Tanya aja ke ChatGPT gitu. Tapi bukan kita kopas dari ChatGPT itu aja, juga ubahlah gitu kan, kita identifikasi juga sendiri gitu. Kayak gitu sih kalau aku. Sangat berpengaruh lah, sangat penting lah teknologi itu. Dan bagaimana pandangan Anda terhadap diversitas budaya dan pandangan di dalam kelas? Diversitas budaya dan pandangan di dalam kelas. Kalau di dalam kelas saya belajar, kan mahasiswa tuh dari berbagai daerah gitu kan, bahasanya juga beda-beda. Jadi kami saling bertanya gitu, saling bertukar bagaimana bahasa dari Medan misalnya, bahasa dari Medan, bahasa dari Riau gitu kan. Jadi kita saling tukar bahasa gitu. Kalau masalah budaya kita senang kok kalau berbagi gitu. Itu sih. Dan pertanyaan terakhir saya, apakah Anda merasa penilaian di kampus ini adil dan mendukung perkembangan akademis Anda? Penilaian terhadap saya gitu. Penilaian di kampus ini adil dan mendukung Sistem penilaiannya. Sistem penilaian. Kalau menurut saya cukup adil sih. Tergantung juga ya, misalnya kalau kita rajin buat tugas, kita masuk kelas terus, bikin tugas terus, aktif gitu di kelas, mungkin dosen akan kasih nilai yang terbaiknya gitulah. Itu memang tergantung apa yang kita usahakan gitu kan. Jadi menurut saya cukup adil lah dengan nilai yang diberikan dosen kepada mahasiswa di kampus ini. Dan apa pendapat Anda tentang dosen yang memberikan tugas yang deadline-nya sangat singkat? Kalau menurut saya pribadi itu sangat bikin stres ya, bikin apa ya. Misal dosen ngasih tugasnya siang nih kan, jam 1 tadi lah atau jam 2. Terus deadline-nya malam jam 7. Itu ada dosen saya kan. Jadi kayak nggak ada waktu gitu untuk bikinnya tuh, kejar-kejar, kayak apa sih, nggak ngerti gitu. Tanya teman juga nggak ngerti, apalagi tanya diri sendiri tambah nggak ngerti gitu kan. Jadi ya solusinya tadi yang peran teknologi tadi, akhirnya tanya ke teknologi. Karena kita juga punya kesibukan gitu kan. Iya. Tersendiri. Iya. Karena kan matkul kita tuh nggak cuma satu itu aja kan. Misalnya deadline-nya ada yang lebih cepat deadline-nya, kita kerjanya itu dulu gitu. Itu sih. Apa saja kendala Anda di kampus tentang teman atau proses belajar mengajar? Kalau kendala di pertemanan itu mungkin bahasanya kali. Kadang kan kalau di sini aku pakai bahasa Minang kadang kan. Terus teman-teman ada yang nggak ngerti, jadi ulang lagi bahasanya pakai bahasa Indonesia. Itu tuh sering terjadi sih. Jadi saling menghargai, Kalau tugas, kadang kalau ada tugas yang nggak dimengerti gitu kan, harus pergi dulu lah ke teman atau yang sudah selesai lah tugasnya, tanya, gini kayak mana tugasnya, caranya.
aku nggak ngerti loh, tolonglah tunjukin gimana kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya teman-temanku juga baik, juga kasih tahu lah gimana cara kayak gini loh cara bikin tugasnya gitu. Jadi pertemananku juga baik-baik gitu, nggak pelit lah. Coba kalau kakak pas dapat teman yang ambisi, yang susah ngasih jawaban tugas itu kayak mana? Ada juga sih teman aku yang kayak gitu, dia tuh cuman maunya misal dia tanya kan, kamu udah siap belum tugas ini? Terus aku aku jawab udah, terus aku kasih tahu kan kayak gini loh tugasnya. Terus pas aku tanya gitu kan, dianya nggak bales gitu kan. Ada temanku ada kayak gitu. Tapi ya kalau pertemanan kayak gitu mungkin kita ya nggak usah lah tanya lagi ke dia kan, Iya. tanya aja lah ke teman yang mau kasih gimana gitu. Intinya Nggak- saling mencari teman yang bisa saling memahami, Iya. nggak ambisi gitu. Iya, dan kita juga nggak perlu loh musuhin dia yang nggak mau kasih kita tugas tuh. Kita kayak ya udahlah, mungkin dia nggak mau gitu kan, ke temannya satu lagi aja tanya kayak gitu. Ya, kalau menurutku tentang perkuliahan ini, IPK itu nggak terlalu dipentingkan, nggak terlalu ambisi, nggak ada gunanya kalau IPK tinggi. Yang lebih baik adalah Paham atas materi gitu. paham materi, saling tolong menolong gitu dalam perkuliahan. Kalau soal IPK itu tuh kan, kalau IPK tuh mungkin menunjang untuk dunia pekerjaan mungkin Ya, kan. Kalau iya. kita ngelamar pekerjaan gitu, dibutuhin IPK berapa IPK-nya gitu. Tapi kan setelah kita nanti diterima di suatu perusahaan atau di pekerjaan gitu kan, nanti skill kita juga yang dibutuhkan. Skill yang Nggak dibutuhkan. ditanya juga kan berapa IPK kamu kerja di sini. Kan yang ditanya tuh apa yang kau bisa di sini gitu kan. Nah, seiring perkembangan zaman yang dibutuhkan skill, bukan IPK. IPK itu kayaknya nggak pernah diperlihatkan di perusahaan. Yang Yang ditanya dipertanyakan. tuh kayak kau bisa ndak gini. Kalau kita bisa ya kita bakal dipakai gitu kan sama orang. Kalau kita cuman ngandalin IPK tapi kita nggak bisa apa-apa, mana orang mau pakai kita gitu. Jadi intinya tidak ada gunanya untuk ambisi dalam kelas gitu kan, saling Ya, tolong menolong, iya, kita mengasah- saling berbagi aja lah, saling nggak usah lah berbagi. ambisi sendiri gitu dan kan. mengasah skill. Kita juga nggak cari ranking gitu, Nah, kayak di cari SMA di sini kan. Jadi ya saling tolong menolong aja. Kalau ada teman yang nggak tahu kita bantu, atau kita sendiri yang nggak tahu kita minta tolong ke teman gitu. Pas. Baiklah, sekianlah dari wawancara kami pada pertemuan kali ini. Dan jika ada kata-kata saya yang salah dan kata-kata dari rekan saya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.